kenakan memasuki bulan Mei di tahun 2021 ini. Haleluya. Itu semua bukti kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Nanti pada hari Kamis tanggal 13 Mei yang akan datang, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, dan tentu Bapak Ibu Saudara, itu adalah hal yang besar yang kita rayakan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia berulang-ulang menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dan hidup. Dan kemudian setelah itu dia naik ke surga. Dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan saat ini, sebagaimana firman Tuhan yang kita perkatakan selama 1 minggu yang lalu, dan juga dalam 1 minggu ini dalam Injil Yohanes pasal 14 dengan tema, mengapa Yesus berkata kepada setiap yang mengasihinya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi, mengapa Yesus berkata kepada setiap yang mengasihinya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk memahami mengapa Yesus berkata janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena itu merupakan satu fondasi yang kokoh bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kita tahu siapa yang berkata demikian dan kepada siapa dia berkata begitu. Itu sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara, untuk kita imani. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 29. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai dengan 29. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita baca bersama ini Bapak Ibu Saudara, Yesus sampaikan kepada para murid dan orang-orang percaya sebelum Yesus menderita, mengalami penderitaan, bahkan di kayu salib, mati di kayu salib, dan sebelum kebangkitan, semua sebelum peristiwa-peristiwa kejadian itu, Yesus sudah lebih dulu menyampaikan hal ini kepada setiap orang yang mengasihinya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dimaksudkan setiap orang yang mengasihinya? Setiap orang yang mengasihinya adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mentaati apa yang dikatakannya, yang mentaati apa yang difirmankannya. Dan untuk mentaati apa yang diperintahkan, yang difirmankan oleh Yesus, butuh pertolongan dari Roh Kudus untuk kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dikasihinya adalah orang yang percaya, yang mentaati akan firman-Nya. Kepada orang yang seperti itulah dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu? Karena memang dia tahu ada banyak hal yang membuat hidup kita gelisah. Ada banyak hal yang membuat kita gentar selama kehidupan di dunia ini. Tetapi ingat, Yesus telah datang ke dunia dan dia telah mengalami semua kegentaran dan kegelisahan itu. Dan dia menang mengatasi segala kegelisahan dan kegentaran itu. Dan dia mau supaya setiap orang yang mengasihinya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, janganlah gelisah dan janganlah gentar. Mengapa Yesus berkata demikian Bapak Ibu Saudara? Tentu ada dasarnya.
Yesus bukan hanya sekedar berkata, janganlah kamu gelisah, janganlah kamu getar. Bukan hanya berkata sebatas kata-kata saja, tetapi ada dasar yang kuat. Mengapa Yesus berkata demikian kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang mengasihinya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yang membuat kita supaya jangan gelisah dan jangan gentar, Yesus memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera kepada dia. Ya. Dia memberikan damai sejahtera kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yaitu damai sejahtera yang ada di dalam Yesus. Damai sejahtera yang bukan seperti damai yang dari dunia ini. Kalau damai yang dari dunia ini hanya ditentukan oleh situasi kondisi yang sedang terjadi. Artinya begini, kalau semua berjalan baik, semua diberkati dan semua berjalan dengan mulus dan semua, itu bahagia, itu namanya damai. Hanya sebatas itu saja. Dan kemudian ada lagi damai yang semu, yang dari dunia ini. Tetapi kalau damai yang dari Yesus adalah damai yang mampu memberikan keteduhan dalam batin kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Damai yang dari Yesus itu adalah damai yang melampaui segala akal. Secara manusia, bagaimana mungkin kita hidup dalam situasi kondisi seperti ini bisa damai? Tetapi kalau damai sejahtera yang dari Yesus yang melampaui segala akal itu, maka bagaimanapun situasi kondisi yang terjadi, bagaimanapun buruknya, orang yang mengasihi Yesus, dia dipenuhi dengan damai yang dari Yesus, damai sejahtera yang dari Yesus. Dalam Filipi pasal 4 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang dari Yesus itu memelihara hati kita, pikiran kita, kemudian perasaan kita, dan itu berpengaruh kepada tindakan-tindakan kita. Orang yang sudah dikuasai oleh kegelisahan dan kegentaran, maka pikirannya tidak tenang, perasaannya pun tidak tenang, sehingga tindakan-tindakannya pun banyak yang salah dan keliru. Karena apa? Karena dikuasai oleh kegelisahan. Dan firman Tuhan katakan, janganlah kamu gelisah, janganlah gentar hatimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang dari Yesus diberikan kepada kita, memelihara hati kita, memelihara pikiran kita dan perasaan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan ini dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan, karena dikuasai oleh damai sejahtera yang dari Yesus, bukan dikuasai oleh situasi kondisi yang sedang terjadi yang begitu banyak membuat gelisah dan gentar. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang memerintah dalam hati kita, yang memelihara hati kita, adalah damai sejahtera yang dari Yesus. Makanya dikatakan kepada jemaat yang di Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Apa artinya memerintah? Menguasai, mengendalikan hati kita, yaitu damai sejahtera Kristus. Berarti kalau kita dikuasai kegelisahan dan kegentaran, berarti hati kita tidak dikuasai oleh damai sejahtera dari Yesus. Tapi kalau orang yang percaya kepada Yesus, hatinya dikuasai oleh damai sejahtera, maka Bapak Ibu Saudara, semua akan ada ketenangan, akan ada kedamaian, kemudian itu memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Pertanyaannya kepada kita, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar yakin, benar-benar menghayati bahwa damai sejahtera Kristus diberikan kepada kita? Amin Bapak Ibu Saudara.
Apakah damai sejahtera Bapak Ibu tergantung sepenuhnya kepada situasi kondisi yang ada? Kalau orang yang mengasihi Tuhan, bukan tergantung situasi kondisi yang sedang terjadi, tetapi oleh karena imannya kepada Yesus yang memberikan damai sejahtera dalam hidupnya. Kita bisa lihat ketika Yesus menderita, sempat secara manusia dia ada takut, tapi kemudian dia tahu dia sedang melakukan kehendak Bapaknya, dia dipenuhi dengan damai. Sehingga ketika dia pun menderita, dia tidak takut menghadapinya. Bahkan ketika dia dianiaya, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki, karena dia dipenuhi dengan damai. Dia bisa mengampuni, dia bisa berbuat baik di tengah-tengah situasi yang sedemikian itu. Itu adalah salah satu contoh teladan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa Yesus berkata kepada orang-orang yang mengasihinya, janganlah gelisah dan gentar hatimu? Karena Yesus telah memberikan damai sejahteranya kepada kita. Ingat, yaitu damai sejahtera yang bukan dari dunia ini, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya. Mungkin kita berkata, sebenarnya keadaan kondisi ini tidak mungkin saya bisa damai, ya. Tapi kok bisa saya dipenuhi dengan damai? Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami suatu persoalan pergumulan atau sakit penyakit, tetapi dipenuhi dengan damai, sehingga Bapak Ibu bisa bersyukur, Bapak Ibu bisa menyanyi memuji Tuhan. Orang yang memerintah dalam hatinya damai sejahtera dari Kristus, di masa-masa yang sulit dia mampu bersyukur. Kenapa dia mampu bersyukur? Padahal situasi kondisi sebenarnya tidak mendukung untuk bersyukur, karena dia dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Yesus. Jadi betapa bahagianya, betapa indahnya Bapak Ibu Saudara, kalau damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita, memerintah dan memelihara hati kita, dan pikiran kita, dan perasaan kita, sehingga kita pun menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian. Karena apa? Karena damai sejahtera Kristus. Jadi tidak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk gelisah dan gentar. Tidak ada alasan bagi kita untuk dikuasai oleh kegelisahan dan kegentaran, karena damai yang dari Yesus diberikan kepada kita. Kita bisa lihat para murid waktu mereka diterpa oleh badai ketika naik perahu itu, mereka sudah gelisah dan takut. Tapi kemudian Yesus bilang, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wah, Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada mereka tentang iman, tentang kedamaian yang dari Yesus. Oke, baik, puji Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus berkata kepada setiap orang yang mengasihinya, janganlah gelisah dan gentar hatimu? Karena Yesus datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Ini sangat penting. Di dalam ayat yang ke-28 dari Yohanes pasal ke-16 dikatakan demikian. Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Wah, mengapa ini bisa memberikan kedamaian kepada kita? Karena kita tahu, kita pahami dengan jelas, Yesus yang kita percaya itu, dia datang dari mana dan pergi ke mana. Itu memberikan kita ketenangan, itu memberikan kita kedamaian. Oh, Yesus yang kita percaya itu, dia datang dari Bapa. Kemudian dia berkarya melakukan keselamatan kepada umat manusia, kepada kita semua. Dan kemudian dikatakan, dia kembali, dia pergi kepada Bapa. Jangan gelisah dan gentar hatimu, ya. Karena aku datang dari Bapa dan pergi kepada Bapa. Dan kemudian dijelaskan di sana, Bapak Ibu Saudara, bahwa dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam Yohanes 13 ayat 3, apa dikatakan di sana? Dalam Yohanes 13 ayat yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini kita saat-saat menanti untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita harus tahu jelas, sebagaimana firman Tuhan, dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jangan nanti
gelisah, jangan gentar hatimu. Dan kemudian dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 31, apa dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 31. Demikian firman Tuhan kalau kita perhatikan di dalam ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Wah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami, meyakini bahwa Yesus yang kita percaya datang dari surga, datang dari atas, Dia di atas semuanya, itu memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian. Makanya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku datang dari atas ke dunia ini, dan yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Wah, begitu ajaib, betapa luar biasa. Jadi pemahaman dan keyakinan kita tentang Yesus yang kita percaya, dari mana Dia datang dan kemana Dia pergi, memberikan kita kedamaian, memberikan kita sukacita. Dan yang ketiga yang kita mau pelajari, mengapa Yesus berkata janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus kepada setiap kita yang mengasihinya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus meminta kepada Bapa untuk kita diberikan Roh Kudus, Roh penolong. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena diberikan kepada kita Roh Kudus, Roh kebenaran, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu adalah Roh penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Bahkan ada di dalam setiap kita. Roh Kudus itu ada dalam setiap kita, menolong kita. Jadi kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu memberikan kita damai sejahtera. Kita sering lupa akan hal itu. Ketika mengalami tantangan, persoalan, pergumulan, kita lupa Roh Kudus ada dalam hidup kita, siap menolong kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Loh, tapi kenapa saya kok dipenuhi dengan kegelisahan? Loh, kenapa saya dikuasai oleh kekhawatiran dan juga kegentaran? Bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah benar-benar yakin? Apakah benar-benar mengimani bahwa sebenarnya ada Roh Kudus dalam hidup kita yang menolong kita? Tinggal kita berkata, Roh Kudus tolong saya. Saya yakin dan percaya dengan kita datang dan berkata, Roh Kudus tolong saya. Dia ada dalam hidup kita. Dia siap menolong kita Bapak Ibu Saudara. Entahkah kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, remaja, pemuda, setiap kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kita kedamaian. Ya, kadang-kadang ada seorang muda berkata begini, aduh saya gelisah dan gentar. Loh, kenapa kamu gelisah dan gentar? Saya diputusin sama pacar saya, sehingga saya tidak lagi damai, tidak lagi tenang saya. Secara manusia Anda mengalami seperti itu. Tapi kalau kembali beriman kepada Tuhan Yesus, walaupun saya sedang mengalami seperti ini, Roh Kudus tolong saya. Engkau yang menolong saya, Engkau memampukan saya, Engkau yang memimpin setiap langkah-langkah kehidupan saya. Saya dipenuhi dengan damai yang dari Tuhan. Aku tetap bersyukur, aku tetap bersukacita, sekalipun sedang mengalami sedemikian ini. Roh Kudus ada dalam hidup saya. Seperti itu. Bukan ambil jalan pintas, enggak. Tetapi yakin Roh Kudus menolong, Tuhan pimpin, mana yang terbaik, Tuhan pasti atur. Demikian juga mungkin dalam usaha kita, sedang mengalami keterpurukan. Oh Tuhan, kok bisa seperti ini? Di luar jangkauan saya, di luar pemikiran saya. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Campur aduk, kegelisahan, kegentaran, kekhawatiran, campur aduk. Hampir putus asa.
Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara kembali insaf dan sadar akan firman Tuhan dalam kondisi keadaan seperti ini, damai sejahtera Tuhan berikan kepada saya. Roh Kudus menolong saya dalam menghadapi situasi ini. Aku percaya Tuhan pasti bekerja. Itu Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Roh penolong, dan kemudian dikatakan Roh Kudus itulah roh penghibur yang akan mengajar dan mengingatkan kita akan semua apa yang telah dikatakan Yesus. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Roh Kudus menolong kita, sehingga itu memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketabahan, kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus adalah penghibur. Makanya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hati. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memimpin, yang menolong, yang menghibur. Sekarang selama menjalani kehidupan ini, ketika mengalami tantangan persoalan juga, ada yang enggak berseru kepada Tuhan dengan berkata, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, aku percaya Engkau menghibur, memimpin, menuntun setiap langkah hidup saya. Ada yang enggak seperti itu? Sering sekali kita terbuai, terpengaruh dengan kondisi keadaan, hanyut dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi. Akhirnya bukan lagi damai sejahtera yang memerintah dalam hati kita, yang memelihara hati kita, tapi situasi kondisi yang sudah mempengaruhi hati kita, pikiran kita, tindakan-tindakan kita. Sehingga kita sudah gelisah, akhirnya tidak bisa tidur, akhirnya susah makan, akhirnya kita tidak menikmati lagi bagaimana hidup ini. Memang Bapak Ibu Saudara ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, tetapi yakinilah apa yang Yesus katakan. Makanya dia katakan, janganlah gelisah dan gentar hati. Itu perintah kepada kita Bapak Ibu Saudara. Janganlah gelisah dan gentar hati. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kamu sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu ada di dalam kamu, ada di dalam kita, ada di dalam setiap hati yang mengasihi. Ada Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu persoalan pergumulan apa yang Bapak Ibu sedang alami ataupun yang akan terjadi ke depan. Jangan lupa akan firman Tuhan ini. Roh Kudus ini ada dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Roh Kudus, Dia menolong kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Dia meminta kepada Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus berkata janganlah gelisah dan gentar hatimu? Karena Yesus pasti akan datang kembali. Dalam ayat 4, dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pasti akan datang kembali. Ini memberikan kita kedamaian Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus akan datang kembali. Di ayat yang ke-18 dari pasal yang sama dikatakan demikian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wah, itu sangat jelas bagi setiap kita yang mengasihinya. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku akan datang kembali. Dan ayat 26, apa dikatakan di sana? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Roh Kudus itu menolong kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi dengan Yesus pergi kepada Bapa, naik ke surga, justru membuat kita bersukacita. Dikatakan di sana, di mana Dia pergi dan akan datang kembali. Setiap Bapak Ibu Saudara kita menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, ini bukan hanya berbicara tentang
apa yang telah Yesus lakukan, pengorbanannya di kayu salib. Bukan hanya berbicara itu ketika kita menghayati perjamuan suci, tetapi juga berbicara tentang kedatangannya kedua kali. Karena dikatakan di sana, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktunya diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga ketika kita menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, berbicara bagaimana Dia akan datang kembali. Dan ini memberikan kita kedamaian. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dia datang kembali untuk membawa kita di tempat di mana Dia berada. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara, adakah yang masih membuat kita dipenuhi dengan kegelisahan dan kegentaran? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kegentaran, kegelisahan bukan itu menguasai hidup kita, tetapi damai sejahtera yang Yesus berikan, itulah yang memelihara, itulah yang memerintah hati dan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita. Pantaslah Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena damai sejahtera-Ku telah kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Pantaslah Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena engkau tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Pantaslah Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena ada Roh Kudus, penolong yang memimpin kepada seluruh kebenaran, Roh penghibur yang memberikan kita kemampuan, ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Makanya Dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Selanjutnya Yesus akan datang kembali. Aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita hayati ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, betapa hati kita benar-benar dipenuhi dengan damai yang dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita setia dalam mengasihi Dia, yaitu Dia yang telah lebih dulu mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Bukti kasihnya kepada kita luar biasa. Bukan hanya berbicara penyertaannya setiap hari, tetapi pengorbanannya di atas kayu salib. Ada pernah seseorang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, bahkan saya mohon juga dalam doa syafaat supaya didoakan saya, berkaitan tentang karir saya, berkaitan tentang keberhasilan secara materi. Tetapi sampai sekarang belum. Apa yang Yesus telah berikan kepada saya? Jawaban-jawaban doa saya yang kepadanya apa yang sudah dijawab? Apa yang Tuhan sudah berikan? Apakah kita akan berkata, Tuhan terima kasih, benar-benar Engkau terbukti memberikan kepada saya jawaban doa, karena jabatan saya sudah tinggi, karena saya sudah dapat harta yang banyak. Oh Tuhan, benar-benar Engkau terbukti memberikan apa yang kuminta. Itu terlampau kecil. Yesus bilang, diriku sudah kuberikan kepadamu, nyawaku sudah kuberikan kepadamu. Masa engkau mengukurnya hanya dengan harta materi yang ada di dunia ini? Bukti bahwa aku memberi berkat kepadamu. Nyawaku telah kukorbankan bagimu. Itu lebih besar daripada apapun yang di dunia ini. Harta di dunia ini tidak bisa mengimbangi pengorbanan Yesus. Betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita berkata, oh Tuhan saya kecewa, kenapa Tuhan belum dengar doa saya? Kenapa Tuhan belum mendengarkan menjawab doa saya? Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Syukur Yesus tidak langsung bilang, kamu mau apa? Nyawa saya sudah kuberikan kepadamu, darahku telah tercurah untuk kamu. Hanya karena harta materi saja, itu yang kamu buat sebagai standar, bahwa aku mengasihi kamu dengan standar dengan harta dunia saja. Semua yang di dunia ini panah,
Semua yang di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya sementara saja. Hanya kita bisa nikmati selagi kita hidup. Bahkan selagi kita hidup pun belum tentu bisa kita nikmati. Walaupun kita harta yang melimpah luar biasa, tapi kalau kita asam urat, asam lambung dan lain sebagainya, mana lagi mau bisa nikmati? Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan memberikan kita kedamaian. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah gelisah dan gentar hati. Di masa-masa sekarang, di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, semakin banyak hal yang menggelisahkan, semakin banyak hal yang menggentarkan kita. Itu sudah ditulis dalam Alkitab. Tetapi dalam kondisi keadaan itu Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hati. Bencana-bencana alam sekarang itu belum seberapa. Kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, unsur-unsur dunia akan jatuh. Baru-baru ini ada di web group itu dikirimkan, menurut penelitian itu para ilmuwan Amerika itu, bahwa ada sesuatu benda yang jatuh ke bumi ini, dan kemudian begitu luas, beberapa negara akan hancur. Dan kemudian dibilang di situ Indonesia menjadi tempat yang paling aman untuk orang nanti datang, katanya, menurut penelitian ini. Tetapi kalau kita lihat dalam kita, memang akan semakin banyak hal yang menggelisahkan, akan semakin banyak hal yang menggentarkan. Tetapi orang-orang yang mengasihi Yesus, orang-orang yang telah lebih dulu dikasihi oleh Yesus, orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Makanya ada nyanyian kita yang berkata, damai yang padaku tidak diberikan dunia. Haleluya, itu puji Tuhan. Nyanyian Kemenangan 5178, ya. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah damai sejahtera yang dari Yesus itu memelihara hati kita, memerintah dalam hati kita. Dalam situasi kondisi apapun yang sedang terjadi Bapak Ibu Saudara, ingatlah Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita sekalian, dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga sungguh hidup kita memuliakan Tuhan dan kita jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyiapkan hati, menyatukan hati untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan bagi yang melayani kita akan membagikan roti perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman, nyawaku diberikan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari kita merenungkan menghayati betapa besar kasih Tuhan kepada kita, Yesus Kristus yang rela berkorban. Dia yang berkata kepada kita, jangan lagi kita dan Dia memberikan damai kepada kita.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Haleluya, puji Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami boleh menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus, di mana kami kembali mengingat, merenungkan, menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada kami, di mana Yesus rela mati di kayu salib, memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Bahkan dikala kami menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus ini, kami sudah diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali, supaya kami terus setia dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan iman ini, kadangkala ada banyak hal yang mencoba menggentarkan, menggelisahkan kami. Tetapi Yesus berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, dan kepastian, pemahaman, keyakinan bahwa Engkau datang dari sorga dan kembali ke sorga. Engkau datang dari atas dan di atas semuanya, dan Engkau pasti kembali dan menjemput kami sebagai saleh-salehmu di tempat di mana Engkau berada, memberikan kami kedamaian, memberikan kami sukacita, melebihi segala hal-hal yang menakutkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tangan kami ada roti dan air anggur, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami serahkan segenap tubuh roh jiwa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, mari Roh Kudus senantiasa menolong kami. Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran, dan juga roh penghibur dan roh penolong yang menyertai kami bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.